Ada banyak hal seputar dunia Islam yang perlu kita ketahui. Ingin tahu apa saja? Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68-69. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Salah satu makanan kegemaran Rasulullah adalah madu. Beliau juga meminum madu yang dicampur dengan air untuk membersihkan air liur dan pencernaan di pagi hari. Rasul bersabda, hendaknya kalian menggunakan dua macam obat, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Kajian khasiat madu secara ilmiah juga telah diteliti oleh ilmuwan muslim terkemuka, yakni Ibnu Sina, di tahun 890-1037 Masehi. Lebah diciptakan Allah SWT dengan banyak manfaat bagi manusia. Selain madunya berguna bagi penyembuhan dan kesehatan, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi muslim. Rasulullah SAW mengumpamakan muslim sebagai lebah. Mukmin itu bagaikan lebah. Jika hingga pada tanaman berbunga, ia memakan sarinya yang baik, tidak mematahkan maupun merusak yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Saibah, dan Tabrani. Pertama, lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati. Ini mengajarkan bahwa setiap muslim harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya haram. Dia mengambil saripati bunga yang baik, maka hasilnya pun madu yang baik. Kedua, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tidak ada tangkai daun ataupun ranting pepohonan yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Ketiga, lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap muslim harus mampu menjaga kehormatan dirinya serta bisa menahan diri. Yang keempat, lebah merupakan pekerja keras. Ketika muncul pertama kali dari biliknya saat menetas, lebah pekerja membersihkan bilik sarangnya untuk telur baru, dan setelah berumur 3 hari, mereka bergotong royong untuk mencari saripati madu. Kemudian dikumpulkan dan akhirnya dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu, lebah patuh terhadap pemimpinnya. Dengan komando sang pemimpin, mereka giat mencari saripati madu. Kegiatan sosial mereka pun patut untuk ditiru. Allah memberikan pelajaran bagi kita untuk mengambil hikmah dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam sikap dan berbuat. Lebah, makhluk kecil yang memberikan manfaat bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk kebutuhan manusia. Tentu sudah selayaknya manusia berpikir dan mensyukurinya.